Pemirsa, sidang polemik saya buka kembali. Skor dicabut. Saya langsung ke Pak Marsudi. Ya. Pak, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang sangat besar sudah menyatakan melarang untuk aksi besok. Tetapi kita lihat antusiasme banyak pihak tetap hadir, baik dari yang jauh-jauh. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Selamat malam. Pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal untuk menjaga NKRI dan menjaga hal-hal yang lebih besar daripada persoalannya Pak Ahok tentang hukum, Ya. dan mungkin persoalannya Presiden Jokowi tentang puas nggak puas misalnya, PBNU hanya ingin memastikan bahwa negara yang telah kita sepakati ini tetap berjalan pada rel institusinya. Karena ingin memastikan itu, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua umumnya, Bapak Profesor Dr. Said Agil Siraj menyampaikan kepada publik bahwa dengan menimbang mafsadat dan maslahahnya untuk tidak ikut aksi besok. Termasuk di 411 juga itu dulu sama. disampaikan di publik. Ya. Oke. Apa alasannya? Kalau PBNU itu menginstruksikan kepada warga NU semua untuk ikut itu, Jakarta tidak muat kebanjiran orang NU. Oke. Kalau tidak muat kebanjiran orang NU, itu artinya mafsadatnya akan besar. Coba bayangkan kencingnya saja di mana itu kira-kira kencingnya. Kalau segitu ramenya ya. Nah, ya. Ya. Yang anggota NU itu ratusan juta. Oke. Maka pengurus besar itu melarangnya untuk kemaslahatan Ya. itu sendiri. Tapi Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin sebagai Rois Suriah dan kebetulan Ketua MUI. Ketua Umum MUI. Oke. Sependengaran saya yang diumumkan oleh Habib Rizik, beliau akan khotbah di acara aksi damai yang bernilai ibadah. Ya. Kenapa bisa begitu? Apakah ini antara Rois Suriah dan Ketua Tangfidiyah pecah? Tidak. Apa tujuannya? Tujuannya NU adalah untuk limaslahatil amah, kepentingan umum. Besok di sana Ya. ada sebagian warga bangsa Oke. yang akan mengadakan aksi demo yang bernilai ibadah. Karena ada aksi demo yang bernilai ibadah, kalau mungkin beliau bisa rawuh, Ya. bisa hadir, ya beliau akan rawuh, akan hadir. Begitu. Karena apa? Karena di sana ada sebagian bangsa yang tujuannya juga untuk Beribadah. mencari kemaslahatan yang tidak lain dengan cara beribadah. Oke. Beribadah apa saja menurut Habib Rizik dan Ustadz Zaitun disampaikan. Nanti di sana ada sholat. Tausiah. Selain sholat itu ada zikir, Iya. ada tahlil, ada qiraatul Quran bitartil. Iya. Ini semua adalah doa. Doa untuk apa? Ya doa untuk mendoakan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik dan ngajari kepada anak cucu kita kalau kita punya opini yang berbeda dan menyampaikan tuntutannya, Harus maka dengan cara yang baik, damai, tertib, aman, nyaman, kepenak. Oke. Gitu kira-kira. Apakah Kiai tidak melihat bahwa kemudian ada tuntutan politik yang dibungkus oleh kegiatan keagamaan? Tuntutan politik kan sudah dilakukan dari kemarin, dari dulu, Ya. dari 411 atau sebelumnya, itu sudah berjalan.
dalam kasus ini Kiai mengajarkan, khususnya Habib Rizik, itu beliau sering menyampaikan, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Wa illam yastati fabilisani. Wa illam yastati fabiqolbi. Beliau sudah melakukan ini tahap-tahapannya. Ya. Yang dengan tangan, yang dengan suara kemarin itu sudah melaksanakan jadi 411. Lah besok ini mau melaksanakan yang dengan doa, Tapi dengan zikir. GNVF sebagai peserta unjuk rasa itu besok punya agenda bahwa ada tekanan atau permintaan Ahok harus ditahan. Apakah kemudian agama tidak digunakan sebagai bungkus saja dalam kegiatan tersebut? Loh, agama kan menyuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Hanya caranya, stepnya yang kemarin sudah dilakukan dengan cara begitu, besok dengan cara berdoa. Zikir, ingat Pak Latif, zikir itu ditegaskan bahwa ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Insya Allah dengan zikir besok, orang per orang ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, rasanya akan tenang, hatinya akan tenang, masyarakatnya insya Allah akan senang, dan bangsa Indonesia kalau kita bisa sadar semua untuk tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, bangsa Indonesia yang akan jadi pemenang. Oke, tenang, senang, dan menang. Bangsa Indonesia yang akan jadi pemenang. Oke, saya ke Bung Ismail. Bung Ismail, kemudian unjuk rasa, ada rencana aksi damai, ada aksi kebinekaan segala macam. Kok kayaknya di sana tandingan dan segala macam ada perpecahan di antara kita? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau besok adalah acaranya doa bersama, ibadah bersama, itu harus kita apresiasi. Sekalipun saya memandang bahwa ini sebenarnya bentuk ketidakjujuran kita menggunakan istilah-istilah yang kemungkinan ini akan menjadi semakin rumit sebenarnya. Karena dia aksi berdoa, maka orang yang tidak bersetuju tidak bisa menyatakan tidak bersetuju. Karena kegiatan berdoa adalah ekspresi keagamaan yang harus dijamin, diikuti. Harus diikuti. Oke. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Bapak dari GNF bahwa sesungguhnya yang terjadi esensinya besok adalah unjuk rasa. Dan saya sepakat dengan Pak Permadi tadi menggarisbawahi besok adalah unjuk rasa yang di dalamnya ada kegiatan doa bersama. Kan begitu. Jadi kalau memang pilihannya adalah aksi damai, saya apresiasi. Dan dengan catatan kalau kemudian tuntutan itu juga tidak tercapai, harus dihormati. Karena kita semua bersepakat tadi proses hukum sedang berjalan, institusi-institusi penegak hukum telah bekerja, dan melalui proses-proses yang bahkan di luar kelaziman karena sangat cepat. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa agar kita tidak terjebak bahwa proses penegakan hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama adalah proses yang sepenuh-penuhnya benar dengan mengadopsi klaim-klaim kebenaran yang bersumber dari kerumunan massa, saya ingin katakan bahwa produk penetapan tersangka atas Basuki adalah produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Ada tekanan atau opini publik di sana? Itu jelas sekali, tidak perlu kita verifikasi bahwa aspirasi agar tersangka ditetapkan, agar penetapan tersangka terhadap Pak Basuki segera dilakukan, lalu kemudian sekarang sudah tersangka sudah dilimpahkan dan sekarang aspirasinya adalah penahanan. Jadi buat saya tidak mau klise memisahkan ini soal hukum, ini soal politik, bahwa ini semua adalah produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Produk politik yang menggunakan instrumen hukum. Kenapa ini terjadi? Karena ada kontestasi politik yang sedang bekerja di ruang ini. Baik. Kang Gunggun sepakat kalau ini sekiranya tidak terjadi dalam ada kontestasi politik bahwa tidak akan sebesar ini kasus gaungnya? Iya, saya memang melihat resonansi kasus ini karena memang posisi aktor dalam konteks ini Pak Ahok itu juga berada dalam satu
atmosfer kontestasi elektoral. Ya. Sehingga kemudian kita bisa membaca dan kita bisa melihat di beragam kanal ekspresi ini kemudian begitu masif dan eksesif. Saya mengatakan bahwa proses-proses politik memang tidak terhindari. Memang kalau kita membaca dua kanal yang kemudian berkelindan, yaitu kanal hukum dan kanal politik, maka hotspotnya memang ada di Pilkada DKI begitu. Meskipun banyak orang mengklaim ini sebenarnya melampaui urusan Pilkada DKI. Ini adalah urusan hukum, ada dugaan penistaan agama. Tetapi sangat politis memang ketika aktornya adalah salah satu kandidat yang waktu sebelum September itu adalah orang dengan elektabilitas tertinggi. Nah, sehingga kemudian ada proses-proses politik di situ. Contoh misalnya attacking campaign dan black campaign itu yang kemudian berkelindan juga dengan beragam pernyataan, kemudian share informasi di ragam kanal informasi yang tersedia di publik. Sehingga kemudian saya setuju dengan Mas Ismail bahwa tidak bisa dipisahkan, bahkan ini merupakan mata rantai sebenarnya dari kontestasi politik, kontestasi elektoral. Bahwa dibungkus oleh agama, dibungkus oleh isu penegakan hukum? Memang Bang Latif kita bisa katakan ada tuntutan dari warga masyarakat yang sebenarnya lintas teritorial, yaitu misalnya bukan hanya warga DKI tetapi juga banyak. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses symbolic convergence. Dalam komunikasi politik symbolic convergence, ada share group consciousness, ada kesadaran kelompok yang kemudian muncul yang bisa jadi sebagian diantaranya memahami bahwa ada satu proses tindakan politik aktor yang kurang lebih dari aspek hukum itu diduga melakukan pelanggaran. Antara lain adalah soal penistaan agama. Itu tidak bisa kita nafikan bahwa ekspresi itu juga muncul. Dan itu menurut saya bukan hanya dilakukan oleh warga DKI. Tetapi kemudian kalau bicara trigger yang kemudian itu kita bisa baca, salah satu kemudian yang membuat proses ini menjadi sangat begitu overexpose adalah karena memang hotspotnya ada di Pilkada DKI. Saya singkat saja ke Mas Didi. Kata Kang Gunggun tadi ada ketergerusan elektabilitas Ahok dan kebetulan yang meraih taking advantage dari itu adalah Pak Agus. Apakah kemudian masih bisa dipisahkan bahwa Agus hanya beruntung karena programnya bagus atau karena ada masalah penistaan ini? Saya kira begini ya, ini pandangan saya ya. Andai pun tidak ada Pilkada DKI ya, kalau lihat kasus-kasus Pak Ahok selama ini kan memang begitu kontroversi ya. Jadi saya pikir kalaupun tidak ada Pilkada DKI, lalu ada dugaan yang menurut umat Islam ada penistaan agama, apakah bisa tertahankan aspirasi masyarakat. Jadi saya kurang sependapat kalau dikaitkan bahwa ini ada Pilkada secara kebetulan saja saya pikir. Karena tim kami, tim Mas Agus tidak pernah menyinggung soal Pak Ahok, ada hal-hal yang ramai belakangan ini lalu kita ngambil keuntungan, kita tidak pernah menggunakan karena tim kami lebih bekerja pada bagaimana program-program yang terbaik bagi DKI, bagaimana perbaikan ke depan bagi masyarakat Jakarta. Kita fokus di sana dan sama sekali kalau Anda lihat Mas Agus itu tidak pernah menyerang terkait dugaan kasus yang pada saat ini cukup menyulitkan Pak Ahok ini. Kalau secara tidak langsung misalnya kemudian publik seolah-olah menempatkan Pak Jokowi, Pak SBY ada di pihak pengunjuk rasa, lalu kemudian saya kira mengambil keliru keuntungan? ya, karena ini kan dibangun dari fitnah-fitnah. Seolah-olah karena kebetulan Mas Agus itu maju, lalu ada pihak yang mengkait-kaitkan. Saya pikir persoalan ini harus dilihat lebih menyeluruh, lebih jauh pada rasa keadilan masyarakat. Kalau kita mau fair, kita mau melihatnya ke sana, tapi tidak dikaitkan. Kalau kebetulan dikait-kaitkan ini ya menurut saya ya terlalu jauh lah. Bisa katakan kalaupun tidak ada pilkada, apakah bisa terbendung aspirasi keinginan masyarakat. Tinggal bagaimana negara ini seadil-adilnya melihat ini sehingga dicari jalan yang terbaik lah. Karena jalan hukum sudah jalan yang benar dan tentu semua pihak bagaimana kita menghormati hukum ini sebaik kita mungkin ya. Baik. Mas Didi terima kasih sudah bergabung, katanya mau ada rapat.
Mohon izin, saya harus saya pikir tadi sampai jam 8. Iya, oke. Terima kasih banyak. Baik, ya. Dea? Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai aksi damai kah atau demonstrasi kah namanya setelah yang satu ini. Scores.